Selamat bertemu kembali di kelas algoritma, masih di kelas Python. Hari ini kita akan membahas tentang perulangan menggunakan while. Ya. Di awal akan disampaikan tentang konsep dasar dari perulangan, kemudian beberapa contoh, kemudian analisisnya, dan diakhiri dengan beberapa latihan dan penyelesaiannya. Konsep dasar dari perulangan menggunakan while itu merupakan sebuah proses, ya, proses perulangan, ya, pada suatu baris, ya, suatu baris kode program. Nah, penyesuaiannya adalah dengan menggunakan kondisi yang apakah bernilai salah atau tidak, ya. Jadi konsep dasar dari perulangan while ini dia mempunyai batasan kondisi yang menentukan apakah dia terpenuhi atau tidak dengan syarat di kondisi itu. Nah, syarat kondisi itu bisa jadi bernilai salah atau bisa bernilai tidak sesuai, ya, atau tidak benar atau sesuai, tergantung dengan kondisi yang ditentukan di situ, ya. Nah, apa yang menjadi perbedaan antara penggunaan perulangan while dengan penggunaan for? Ya, di pertemuan atau di video sebelumnya kita pernah sampaikan bahwa kalau kita menggunakan for loop, salah satunya adalah batasan perulangannya itu ditentukan. Kita sudah tahu seberapa banyak proses perulangan yang diinginkan di loop, ya. Nah, yang menjadi perbedaan itu salah satunya, ya. Untuk di while, ya, penentuan berapa banyak proses perulangan itu memang bisa ditentukan di awal, bisa juga tidak, ya. Jadi kalau kita tidak yakin proses perulangan itu mau ditentukan berapa kali, kita bisa menggunakan while. Tapi ketika kita sudah fix menggunakan batasannya, oh mau 10 kali, mau 3 kali, maka bisa gunakan for loop. Ya, bukan berarti penggunaan batasan ini tidak bisa dilakukan dengan while, bisa. Tapi while ini jangkauannya jauh lebih luas ketika kita tidak yakin berapa kali proses perulangan atau loop di dalam sebuah proses iterasi itu dibutuhkan untuk bisa mengeksekusi sebuah baris program. Maka gunakanlah di situ while, ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di dalam sebuah flowchart untuk perulangan while, katakanlah ketika di sini ada sebuah data, sebuah statement yang menyatakan harus dicek di dalam sebuah kondisi. Nah, kondisi ini akan ada dua hasilnya. Apakah bernilai true atau bernilai false. Nah, jadi ketika kondisi ini salah satu terpenuhi, jadi gini, ketika kita bilang kondisi ini bernilai true, jika dia bernilai benar, maka dia akan mengerjakan proses ini. Ya, proses body of while loop ini. Terus kemudian di dalam body ini ada sebuah proses yang digunakan untuk mengupdate kondisi. Ya, jadi di dalam body of while ini ada proses untuk mengupdate kondisi. Update kondisi. Tujuannya apa? Ketika dia menaik ke dalam kondisi yang berikutnya, nah, updating proses di dalam body of while ini akan dicocokkan kembali ke sini. Jika sesuai, dia looping lagi ke sini. Ya, jika benar. Dia update lagi, ada prosesnya. Diupdate, naik lagi ke sini. Nah, ketika proses update ini terus terjadi dan pada saat kondisinya ini tidak sama lagi dengan yang diinginkan, maka kondisinya adalah false. Dia selesai, keluar dari body of loop-nya ini. Seperti itu. Ya. Nah, ini salah satu penggambaran flowchart untuk while seperti itu. Jadi kalau kita lihat ilustrasinya ini pertama, pengecekan terhadap kondisi yang diberikan, jika kondisi false, nah ini ketika kondisi false. Jadi ketika tidak sesuai dengan kondisi ini, ya, maka prosesnya itu langsung selesai, langsung terselesaikan, berhenti atau selesai. Proses selanjutnya tergantung apa yang diinginkan di luaran dari proses loop ini. Ya. Tapi jika dia sesuai, cek bernilai true atau sesuai, maka prosesnya akan terjadi terus di sini. Ya, akan terjadi looping sebanyak kondisi updating yang ada di dalam body of loop. Di sini ada update kondisi. Ya, di sini. Oke. Ya. Jadi itu konsep dasar ketika kita menggunakan perulangan while loop. Nah, satu lagi ketika kita mau menggunakan Python, format penulisannya sebenarnya sederhana seperti ini. While apa kondisi yang kita inginkan di sini?
Jangan lupa titik 2. Terus kemudian ada 4 kali spasi. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini mulainya. Nah, ini yang kita sebut kemarin di video sebelumnya. Ini adalah bloknya. Jadi ini blok while. Body of while-nya ada di sini, while loop-nya. Oke. Nah, nanti setelah ini kita akan lihat analisis proses penggunaan while ini. Nah, berikut adalah contoh while. Ya, contoh while loop. Misalkan katakanlah di soal yang pertama, di latihan contoh yang pertama, kita diminta menulis atau mencetak sebuah tulisan UCIC sebanyak 10 kali. Ya. Nah, ini kita akan gunakan while di sini. Ya. Nah, yang pertama adalah X sama dengan 1. Ini sebagai ilustrasi atau sebagai data inisialisasi awal. Data inisialisasi nilai awalnya berapa. Perulangannya mau dimulai dari berapa. Ya. Kemudian yang berikutnya kita tulis while X lebih kecil sama dengan 10. Nah, ini yang X lebih kecil sama dengan 10 ini kita sebut sebagai kondisi. Nah, ini kondisinya. Kondisi. Nah, kalau kita bingung dengan kondisi ini, maksudnya gini ya. Ini kan X-nya 1. Nah, while ini kalau kita terjemahkan, ini artinya kan selama. Selama. Ya, jadi kalau mau pakai istilah saya gini. Selama nilai X-nya lebih kecil dari 10, maka ya, selama nilai X lebih kecil sama dengan 10, maka kerjakan. Nah, yang dikerjakan mana? Yang ini yang dikerjakan. Oke. Pertama ketika dia X-nya sama dengan X-nya lebih kecil sama dengan 10 nggak? Kan karena X pertama adalah 1. Apakah lebih kecil sama dengan 10? Jawabannya iya. Maka cetak dulu yang pertama, UCIC yang pertama. Berikutnya, X-nya ditambah 1. Karena X awalnya adalah 1, maka X yang berikutnya sama dengan 2. 1 tambah 1, 2. Nah, nilai 2 yang X yang ini akan naik ke kondisi lagi ke atas, ke sini. Maka berikutnya dicoba cek, apakah 2 lebih kecil sama dengan 10? Jawabannya iya juga, cetak UCIC yang kedua. Kemudian X-nya ditambah 1 lagi. Jadi dari X yang awalnya 2, ditambah 1 jadi 3. Terus 3-nya naik lagi ke atas, dicek lagi. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 10? Iya. Maka cetak UCIC-nya sama dengan yang ketiga. Terus X-nya tambah lagi, jadi 3 tambah 1 jadi 4. Sampai nanti kondisi terakhir ketika X-nya sama dengan 10, cetak yang UCIC yang ke-10. 10 ditambah 1, 11. Nah, ketika 11 nilai X-nya ini naik ke atas, ya 11, selama, tadi kan soalnya kan selama X-nya ini lebih kecil sama dengan 10. Nah, ketika X-nya ini nilainya 11, apakah dia masih lebih kecil dari 10? Ternyata tidak. Ternyata X lebih besar dari 10. Maka prosesnya tidak lagi mencetak, tapi dia langsung keluar dari proses ini, langsung ke bawahnya. Seperti itu. Itu yang kita sebut sebagai while. Jadi yang pertama, yang ini kita sebut sebagai counter, ya, counter, atau proses updating terhadap kondisi. Proses update terhadap kondisi. Kondisi ini harus ada. Kalau tidak, dia akan prosesnya berikut akan disebut sebagai infinity loop nantinya. Ya, nanti kita lihat di bawahnya. Jadi ini harus ada nih proses updating ini. Kenapa? Karena proses updating inilah yang nanti akan menyesuaikan dengan kondisi. Apakah sesuai, apa tidak. Apakah prosesnya ini akan dilanjutkan loopingnya, atau dia keluar dari loopnya. Seperti itu. Ya, jadi itu kita contoh pertama. Nah, outputnya kira-kira gini. Ini yang pertama, UCIC, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, ini outputnya ya. Nah, tadi saya sempat sebutkan, ada yang namanya istilahnya infinity loop. Ya, infinity loop ini kalau bahasa kitanya disebut sebagai looping atau perulangan yang tidak ada akhirnya. Perulangan yang tidak ada akhirnya. Tidak ada akhirnya. Bahaya nggak? Bahaya bagi program. Karena prosesnya ini akan terus-terusan berputar. Kita tidak tahu sampai kapan berhentinya. Coba perhatikan contoh ini.
Di sini dikatakan while true, print hello. Ada yang tahu hello ini akan berhenti kapan? Tidak tahu. Tidak tahu, kita tidak pasti kapan berhentinya. Kenapa? Karena dia akan mencetak hello seterusnya. Kenapa? Karena nilainya true terus. Tidak ada proses yang merubah status kondisinya, ya. Tidak ada kondisi atau tidak ada proses yang mengupdate status kondisinya. Proses update terhadap status kondisi. Jadi tidak ada. Nah, ini akan muncul kerepotan di sini. Jadi kalau ini di run, hati-hati ya, infinity loop. Prosesnya berulang dan tidak berhenti. Ya. Jadi alasan kenapa kira-kira? Satu, karena tidak ada proses updating. Nah, proses updating terhadap kondisi. Yang kedua, ya, masih prosesnya sesuai terus, prosesnya bersesuaian atau sesuai dengan kondisi terus, sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi karena sesuai terus, terus, maka dicetak terus di sini. Nah, begitu juga ini. 6 sama dengan 1, selama 6-nya lebih kecil dari 5. Nah, 1, apakah lebih kecil dari 5? Benar, cetak 1. Terus dia nanti naik lagi, 1 lebih kecil dari 5. Iya, benar. Jadi 1 ini akan terus-terusan lebih kecil dari 5. Berapa banyak pencetakannya? Tidak berhenti, karena terus-terusan seperti itu. Ya. Nah, ini saya akan coba tulis ini di infinity loop sama contoh ini ya di editor kita. Oke, yang pertama tadi ya ini saya save dulu ya. Saya save dulu. Oke. Nah, saya buat variabel A. Ya, ini akan mencetak UCIC sebanyak 10 kali ya. A lebih kecil sama dengan 10 ya, titik 2 print ya UCIC. Oke. A sama dengan A plus 1. Oke, ya. Nah, ini kita run. Oke, dia akan seperti ini, ya. Nah, kalau kita mau outputnya misalkan ke samping, jangan lupa kemarin masih ingat ya di video sebelumnya kita tambahkan ini, ketik 2, kasih spasi di ujungnya. Oke, jadi ada pemisah spasinya nanti. Nah, ini UCIC. Oke, ya. Hati-hati dengan proses ini. Kalau saya tulis yang seperti ini, jadinya infinity loop nanti. Ya. Jadi kalau kita pindahkan ininya tabnya kita majukan, dia jadi infinity loop. Kalau saya run, dia akan terus-terusan. Tuh, tidak berhenti. Ya, tidak berhenti terus-terusan di sini. Ya, seperti itu. Jadi hati-hati dengan infinity loop. Ya, jadi prosesnya seperti itu, infinity loop. Jadi kenapa tadi kalau ke sini? Karena ketika dia masuk di sini nilai A-nya apakah lebih kecil dari 1, lebih kecil dari 10, benar, dia cetak. Dia nanti naik lagi ke atas. 1 lebih kecil dari 10, benar, terus prosesnya akan terus-terusan di sini cetak, tidak berhenti-berhenti. Ya. Jadi ini akan menjadi masalah bagi kita ketika kita nanti menulis sebuah perulangan seperti itu. Jadi ini kita kasih tab. Ya. Nah, ini contoh ini adalah contoh penggunaan contoh while. Ya, contoh while. Tuh. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Seperti itu. Nah, saya mau menunjukkan yang berikutnya adalah misalkan contoh berikutnya adalah kita diminta menulis, ini saya save lagi. Saya buat bagi yang berikutnya, contoh berikutnya. Oke. Kita mau mencetak angka 1 sampai 10. Ya. Kita akan mencetak angka 1 sampai 10. Kita mau lihat seperti apa output yang diinginkan. A sama dengan 1. Ya, while A lebih kecil sama dengan 10. Oke. Kita cetak print A. Ya. Nah, jadi kalau tadi UCAC, ini A yang kita tulis. Terus biar mau hasilnya ke samping, ya. Saya tulis ini, saya kasih spasi. Ya, terus kemudian A sama dengan A plus 1. Saya tulis ini. Nah, nanti dia ketika di run, outputnya akan tampil tulisan 1 sampai 10. Oke, ini ya contohnya seperti ini. Oke, yang berikutnya adalah tentang while bersarang atau nested, ya, nested loop.
Nah, yang dikatakan sebagai loop bersarang ini adalah di dalam sebuah perulangan while itu terdapat atau berada di dalam while loop yang lain. Nah, konsep ini sebenarnya sama seperti di for, ya. Jadi ada for di dalam for atau ada perulangan di dalam perulangan. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah penentuan counternya, ya, atau penentuan updating terhadap kondisinya. Yang mana di while yang pertama ini seperti apa, di while yang keduanya seperti apa. Jadi hati-hati di situ. Contoh misalkan ini, ya, saya punya nilai variabel A 1, variabel B bernilai 5. Di sini ada dua kondisi. Kondisi selama nilai A-nya lebih kecil dari 4, dan yang kondisi kedua adalah selama nilai B-nya lebih kecil dari 8. Nah, kemudian ketika dia memenuhi syarat B lebih kecil dari 8, ini ada blocking. Ya, ada perintah yang dikerjakan di dalam while dengan kondisi B. Kalau ini dijalankan, output yang kita dapatkan adalah 1, 5, 2, 6, dan 37. Nah, sekarang kita akan coba analisa ini ya. Saya akan analisa ini. Saya buat pakai tabel seperti ini. Di sini saya tulis nilai A, ya. Terus kemudian di sini nilai B-nya. Ya, setiap baris ya saya tulis di sini. A lebih kecil dari 4. Oke. Kemudian B lebih kecil dari 8. Oke. Kemudian cetak A, B. A, B ini print ya, print A, B. Oke. Kemudian B sama dengan B plus 1. Kemudian A sama dengan A plus 1. Oke. Nah, yang B lebih kecil dari 8, ini ada blockingnya ada di B nih, yang ini. Ini kondisinya satu nih, satu blocking ini. Ya. Jadi kalau memenuhi syarat dari B, jadi kalau memenuhi syarat dari kondisi B lebih kecil dari 8, maka proses ini akan dikerjakan terus. Jadi ketika tidak sesuai lagi dengan 8 atau lebih kecil dari lebih kecil tidak sesuai lagi dengan B-nya lebih kecil dari 8, maka dia keluar. Naik lagi ke atas seperti itu. Nah, sekarang kita coba ya. A sama dengan 1 pertama kali. Oke, ini ya. A-nya sama dengan 1. B-nya berapa? 5. Kemudian A lebih kecil dari 4. 1, apakah lebih kecil dari 4? Oke, benar ya. Kemudian masuk ke B. Apakah B lebih kecil dari 8? B-nya kebetulan di sini 5. Apakah lebih kecil dari 8? Iya. Berarti dua kondisi ini terpenuhi. Nah, karena kondisi B terpenuhi, maka dia cetak nilai A dan B. A dan B-nya berapa? A dan B-nya adalah 1. A-nya 1, B-nya 5. Oke, yang ini, baris ini. Ya. Kemudian B-nya diupdate. Jadi B tambah 1. B-nya yang mana yang diambil? B yang ini. 5 tambah 1. 5 tambah 1 sama dengan 6. A-nya begitu juga. Karena apa? Karena ini loopingnya ada di dalam, karena loopnya punya while, kondisi B lebih kecil dari 8, maka A-nya dihitung. A sama dengan A tambah 1. A-nya berapa? 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke. Berarti kita punya A yang baru dan B yang baru. A yang barunya adalah 2. Ya. B-nya adalah 6. Maka dicek lagi. Ya. Oke. Kita punya A yang baru dan B yang baru. Nah, sekarang dengan nilai A yang baru ini, dengan nilai A dan A2 B-nya 6, maka kondisinya ini bukan lagi cek, hati-hati, jangan dulu naik ke while kondisi A. Kenapa? Dia naik dulu ke kondisi while B dulu. Maka dia prosesnya ke sini. Ini saya tutup dulu ya sampai sini. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat, tidak masih terpenuhi di sini. Maka di sini masuknya di sini. Ya. Apakah B-nya lebih kecil dari 8? Iya, 6. 6 lebih kecil dari 8, benar. Nah, karena B-nya lebih kecil dari 8, maka cetak nilainya A dan B-nya. A-nya sama dengan berapa? 2. Yang ini ya, A-nya. B-nya berarti sekarang jadi 6. Nah, B-nya diupdate lagi. Berarti 6 ditambah 1. Jadi 7. Oke. A-nya berapa? A-nya sama dengan 2. 2 yang sebelum ini. 2 ditambah 1 jadi 3.
Oke. Berarti kita dapat 26 yang ini. Berikutnya, dia nanti naik lagi ke loop yang B dulu, ke looping yang B. Ya, jadi ini selesai dulu, naik ke loop yang kedua, yang B. Apakah B-nya lebih kecil dari 8? B-nya sekarang 7. Ya, ini 7 ya. 7 lebih kecil dari 8. Betul. Maka dicetak A-nya jadi 3, B-nya 7. Maka nilai B sekarang ini diupdate jadi 7 ditambah 1 jadi 8. Sedangkan A-nya 3 ditambah 1 jadi 4. Oke. Maka kita dapat 8 dan 4 nilainya. Nah, kemudian nilai 8B ini naik lagi ke sini. Apakah 8 lebih kecil dari 8? Nah, karena tidak ada tanda sama dengan, maka proses yang while yang ini tidak dikerjakan. Karena sudah tidak sesuai dengan kondisi yang dia buat. Maka ini tidak dikerjakan ini sampai sini. Ya, dia justru lompat ke atas. Lompat ke kondisi yang atas. Ya, lompat ke kondisi atas. Lompat ke sini, ke kondisi A. Nah, sekarang nilai A-nya yang mana? Nilai A-nya. A-nya adalah yang terakhir, 4. B-nya berapa? B-nya 8. Nah, sekarang dicek kondisinya. Apakah 4 lebih kecil dari 4? Ternyata tidak. Keluar dia dari sini. Maka ini tidak dikerjakan sama sekali. Maka selesai. Jadi output yang kita punya adalah ini outputnya. Nih, 1. Ya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, nanti saya coba ulangi lagi. Nih, saya ulangi lagi ya. Oke, saya ulangi lagi. Saya close dulu. Oke, saya ulangi lagi. Gini ceritanya. Saya buat A. Oke, ini B. Oke, ini kita buat per baris kondisinya nih. A lebih kecil dari 4. A lebih kecil dari B lebih kecil dari 8. Nah, kalau sesuai A, B. Kemudian di sini B sama dengan B plus 1. Sini A sama dengan A plus 1. Oke. Nah, ini yang kita sebut sebenarnya model ini yang kita sebut sebagai trace table. Tracing table, tabel yang digunakan untuk men-tracing, mengecek output yang dihasilkan. Outputnya kita udah dijalankan di program seperti ini. Nah, bagaimana? Kenapa dia bisa dapat 1, 5, 2, 6, 3, 7? Ya, kita coba. Nah, lihat kondisi awal, inisialisasi awal A dan B-nya. Nilainya 1 dan 5. Oke. Sekarang masuk ke kondisi yang while ini. Apakah A lebih kecil dari 4? A-nya berapa? 1. Oke, benar ya? 1 benar lebih kecil dari ya. Nah, karena benar, maka masuk ke kondisi yang kedua. Dicek lagi. Apakah 5 lebih kecil dari 8? Benar juga. Maka cetak A dan B-nya. A-nya berapa? A-nya 1, B-nya 5. Oke, selesai nih baris yang pertama outputnya. Nah, kemudian setelah selesai ini, tambah 1. B sama dengan B-nya berarti 5, ditambah 1 jadi 6. A-nya berapa? A-nya sama dengan 1 ditambah 1 jadi 2. Oke. Nah, kita sudah punya A yang baru 2, B yang kedua, B yang updatingnya 6. Nah, karena di sini karena blocking ini adalah di sini, kepemilikannya ada di sini, maka dia tidak dulu ngecek ke kondisi A, tapi naik dulu ke kondisi B. Jadi lingkaran yang looping yang paling dalam dulu yang dikerjakan kondisinya. Nah, kondisi yang paling dalam itu ada di sini. Ini saya garis. Nah, ada di sini. Apakah B lebih kecil 8? B-nya 6. Lebih kecil dari 8? Benar. Maka dicetak A-nya. A-nya yang mana? Bukan lagi 1 dan 5. Tapi A yang sebelum yang ada di atas. Jadi 2,6. Baru update lagi B-nya. Jadi 6 ditambah 1 jadi 7. A-nya jadi 2 ditambah 1 jadi 3. Jadi 3 dan 7. Ya. Ini 2 dan 6 outputnya yang kedua. Selesai nih. Nah, nanti naik lagi dia ke atas. Ya. Karena ini kondisi dulu dicek dulu ke atas dulu. Berarti A-nya B yang sekarang bukan lagi 6. Tapi B yang sekarang jadi 7. Maka 7 apakah lebih kecil dari 8? Benar. Cetak lagi di sini. Maka
A-nya 3, B-nya 7. Update B-nya 7 ditambah 1 jadi 8. A-nya sama dengan 3 ditambah 1 jadi 4. Oke, kita punya 8 dan 4 A yang terbarunya. A-nya 4, B-nya 8. Oke. Kemudian setelah selesai ini, ya. Setelah selesai di sini, kita cek lagi di sini. Apakah 8 lebih kecil dari 8? Nah, kebetulan karena 8 lebih kecil dari 8 ini tidak sama, tidak sesuai. Maka looping yang blocking ini, print 3 garis ini tidak dikerjakan. Jadi ini tidak dikerjakan, ini tidak dikerjakan, ini tidak dikerjakan. Seperti itu. Ya, selesai. Jadi kan tadi awal kalau kita tarik di sini, ya. Nah, ini nggak dikerjakan ini kondisinya. Ya, ini nggak dikerjakan. Nah, sekarang setelah selesai dari proses ini, selesai kan, dia tidak langsung keluar, tapi naik lagi dulu ke kondisi yang A. Karena apa? Karena kondisi A ini kan lebih kecil dari 4, baru 1 yang kita cek untuk A-nya. Yang ini 1. Sekarang A yang terbaru adalah 4 di sininya. B-nya berapa? 8. Maka cek lagi. A-nya apakah lebih kecil dari 4? 4 apakah lebih kecil dari 4? Ternyata tidak. Maka ini tidak dikerjakan. Karena tidak memenuhi syarat. Karena tidak memenuhi syarat lebih kecil dari 4. Maka selesai dari sini. Maka ketika tidak sesuai dia keluar dari kondisi ini. Jadi output yang dicetak adalah 1, 5, 26, dan 37. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ini, trace table ini. Oke, kemudian yang kedua, contoh yang kedua, ada blok else di dalam while. Sama seperti di for sebelumnya ya, di video sebelumnya. Ada for, terus kemudian di bawahnya ada else. Ini blocking selain ini. Ini contoh. Ini mencetak tulisan atau mencetak angka mundur. Kenapa nih outputnya 5, 4, 3, 2, 1? Ya, analisanya gini, tabel, trace tabelnya. Buat tabelnya, di sini buat variabel pertama 6, yang ini. Kemudian kondisinya 6 apakah lebih kecil dari, lebih besar sama dengan 1. Terus cetak 6-nya. Kemudian counter 6, 6 min 1. 6 min 1. Oke, baru terakhir cetak ini. Ya, ini terakhir ya, ketika sudah selesai prosesnya, dia cetak di sini. Nah, sekarang kita cetak 6-nya berapa pertama? 5. Lihat kondisinya. Apakah 5 lebih besar sama dengan 1? 5 benar kan lebih besar dari 1? Oke. Karena benar, maka kondisi ini dikerjakan. Maka cetak dulu 6 yang pertama 5. Oke, kemudian 6-nya dikurangi 1. Jadi 6 yang saat ini adalah 5 min 1 jadi 4. Nah, nanti sebelum mengerjakan else, dia naik dulu ke kondisi yang berikutnya. 4-nya ini. Dia cek dulu apakah perlu dikerjakan lagi. Kalau tidak, baru lompat cetak ini. Nah, sekarang 6-nya kan ada, jadi nilainya 4 di sini. Apakah lebih besar sama dengan 1? Benar juga, cetak juga 4. Maka 6-nya dikurangi 1, ini nanti jadi 3. Terus 3 apakah lebih besar sama dengan 1? Iya juga, cetak 3. 6-nya sekarang dikurangi 1 jadi 2. Kemudian 2 apakah lebih besar sama 1? Iya benar, cetak 2. 6 sama dengan 1. Ya. Kemudian 6-nya 1 apakah lebih besar sama dengan 1? Benar. Ya, ada sama dengannya. Maka dicetak 1. 6-nya sekarang adalah dikurangi 1. 1 dikurangi 1 jadi 0. Nah, 0 ini apakah lebih besar dari, apakah 0 lebih besar dari, ya saya tulis di sini ya. Apakah 0 lebih besar sama dengan 1? Tidak. Maka ini tidak dikerjakan. Sudah, karena tidak dikerjakan, keluar, maka cetak print. Maka outputnya adalah 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ini konsep tentang loop bersarang ya dan analisanya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Oke, sekarang kita akan lihat ya. Nah, contoh yang tadi itu, ini kan kalau kita run outputnya kan gini, 15, 26, 37. Sudah kita bahas ya di sebelumnya. Nah, sekarang ini saya coba copy ya, saya copy dulu. Saya pindahkan dulu ke
whiteboard-nya. Oke, ini saya copy ke sini. Oke, ini yang pertama, yang sebelumnya saya letakkan di bawah. Kemudian saya ingin tunjukkan yang ini, blocking ini saya majukan ke sini. Ya. Oke, ini saya print. Oke, saya copy. Saya pindahkan ke blockingnya ini. Oke, nah ini ya. Nah, kita mau bahas di sini. Dua hal ini, ya, yang sebelum dan yang barunya ya, ini mempunyai output yang berbeda. Kalau tadi kita coba di sini, ini berbeda outputnya. Ya, nah sekarang yang ini, saya majukan di sini. Ya, ini, yang ini. Ya, blocking yang punya B itu hanya ada 2 baris. Ya, kalau ini tadi blocking B kondisi B itu 3. Ya, kita lihat nih outputnya ya. Saya buat lagi di sampingnya ini. Ini A, kemudian B, tidak berubah, tidak berbeda dengan yang sebelumnya. Kemudian A-nya apakah lebih kecil dari 4? Apakah B lebih kecil dari 8? Oke, di sini A, B dicetak, print. Ya. Kemudian B sama dengan B plus 1. Tidak berubah sama sekali tampilan ininya. A sama dengan A plus 1. Nah, yang membedakan adalah bahwa yang 3 ini, yang 2 ini ada di dalam kelompok B kecil sama 8 ini. Sedangkan ini nanti ya punya A lebih kecil dari 4. Nah, gambarannya gini. Pertama nilai A-nya berapa dulu? 1 ya, tidak berubah. B-nya berapa? 5. Apakah A lebih kecil dari 4? Apakah A1 lebih kecil dari 4? Benar. Apakah B? Nah, karena A lebih kecil dari 4 ini benar kondisinya, maka blocking while yang ini dikerjakan. Blocking ini. Oke. Ya, maka blocking B lebih kecil dari 8 dikerjain. Apakah B-nya lebih kecil dari 8? Apakah 5 itu lebih kecil dari 8? Benar. Nah, karena benar 5 lebih kecil dari 8, maka cetak di sini. A-nya berapa? A-nya 1, B-nya 5. Oke. Kemudian B-nya ditambah 1. B sama dengan B plus 1. B-nya berapa? B-nya adalah 5 ditambah 1. Oke. Nah, kemudian yang membedakan dengan yang nomor 2, yang contoh ini, karena blocking A plus 1 ini punyanya B, maka B, A-nya A ditambah 1 ini diikut sertakan, dihitung. Tapi kalau yang di sini, A tambah 1 ini blockingnya justru bukan punya while B, kondisi B lebih kecil dari 8, tapi dia punya dari A ini. Maka ini tidak dikerjakan dulu. Ya, nah dia lompat kemana malahan? Dia naik lagi ke B yang di sini. Apakah 6? Ya, naik ke sini. B-nya kan di sini kan 6 hasilnya. Apakah 6 lebih kecil dari 8? Benar. Maka dicetak A, B-nya. A-nya berapa? A-nya karena tidak berubah dari sebelumnya, maka A-nya tetap 1. 1,6. Ya. Terus kemudian B sama dengan B-nya berapa? Maka B yang terbaru ditambah 1. Jadi 7. Apakah ngerjain A? Tidak. Karena kondisinya ini harus dikerjakan dulu ke atas. Harus dinaikkan dulu, disesuaikan dulu kondisinya. Harus dinaikin dulu. Apakah 7 ini masih lebih kecil dari 8? Iya. Maka cetak di sini. A-nya berapa? 1. B-nya berapa? B-nya 7. Nah, baru B-nya sama dengan 7 ditambah 1 jadi 8. Gitu. Nah, 8 ini akan dicek lagi ke kondisi yang B-nya. 8 apakah lebih kecil dari 8? Tidak. Nah, karena tidak sesuai lagi, maka ini tidak dikerjakan, ini tidak dikerjakan. Terus kemudian karena ini tidak dikerjakan, dia justru lompat ke yang A tambah 1. A sama dengan berapa? A tambah 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ya, di sini. Oke. Nah, 2 ini nanti, ya, 2 ini nanti lompat langsung ke atas ini. Maka di sini kita dapat nilai A-nya.
Apakah nilai A-nya jadi 2 sekarang? B-nya yang mana? B-nya bukan 5 lagi, tapi B yang terakhir. B yang terakhir itu adalah 8. Yang ini 8. Maka di sini, apakah 2 lebih kecil dari 4? Benar. Nah, karena benar, dicek di sini apakah 8 ya, lebih kecil dari 8. Tidak, maka ini tidak dikerjakan. Ya, malahan di sini dia lompatnya ke sini. A-nya sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Oke. Kemudian naik lagi ke sini, 3. Ya, karena A-nya di sini lompat dia naik ke loop yang paling atas. Jadi ini selesai nih untuk yang A2 ini. Sekarang kita coba B-nya berapa? B-nya tetap 8. Nah, sekarang 3 lebih kecil dari 4, benar. Apakah 8 lebih kecil dari 8? Tidak juga di sini. Maka di sini A sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, terakhir apakah 4-nya itu dan 8 di sini, apakah lebih kecil sama 4? Tidak. Tidak, tidak. Ya. Karena tidak semua. Ya sudah selesai di sini. Selesai. Maka outputnya berapa? Outputnya adalah 1,5. Ya, outputnya 1,5, 1,6, dan 1,7. Yang ini ya. Oke. Ya. Nah, untuk meyakinkan apa benar apa tidak, kita coba di editor kita. Ya. Oke, ini sudah saya buat. Ya. Kita tinggal run. Kita cek. 1,5, 1,6, dan 1,7. Ini saya copy biar meyakinkan perbandingan benar apa tidak prosesnya. Kita balik lagi ke ini kita tadi, kita paste ke sini. Tuh, outputnya ini. 1,5, 1,6, 1,7. Benar ya? Oke. Maka jawaban kita dan analisanya adalah ini benar ini. Oke, seperti itu. Paham ya? Dia hati-hati dengan blocking tadi. Nah, mudah-mudahan ini bisa diikutin. Ya, mudah-mudahan bisa diikutin. Nanti kita akan coba analisa yang lain. Oke, silakan ditulis di kolom komentar. Oke. Yang berikutnya adalah kita akan lihat latihannya. Kita akan ambil soal dari for ya. Kita coba pindahkan ke penggunaannya dengan menggunakan while. Ada 4 soal yang kita coba. Yang pertama adalah menampilkan penjumlahan 1 sampai dengan 10, tapi menggunakan while ya. Terus yang kedua adalah perkalian, simulasi perkalian 10. Kemudian yang ketiga nanti menghitung rata-rata 5 bilangan yang diinputkan, bebas bilangannya tapi 5, maka pembagi rata-ratanya ada bagi 5 nanti. Kemudian yang terakhir adalah menampilkan menggunakan tanda bintang ya sesuai dengan formasi yang diinginkan. Oke, yang pertama kita mulai menampilkan bilangan atau penjumlahan dari 1 sampai 5. Saya langsung lari ke editornya. Oke. Saya coba ini, saya close dulu. Ya. Oke, menampilkan penjumlahan 1 sampai dengan 10 plus hasilnya dan hasilnya. Nah, outputnya yang diinginkan adalah 1 tambah sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 sama dengan 55. Nah, kita ingin ini outputnya yang diinginkan. Outputnya SBB. Oke, ini saya tambah, tambah. Oke, tambah. Tambah. Oke. Ini saya save dulu. Oke, silakan nanti kalau ada yang ditanyakan ya di kolom komentar. Oke. Nah, yang pertama adalah ingat ini adalah nilai awalnya. Saya ganti deh biar jangan A, ini 1. Ya, yang berikutnya adalah while. Ingat ya, sama seperti di for. Pertama kali kalau kita mau menampilkan tulisan angka 1 sampai 10, mulailah dari tampilan itu dulu. Nah, di sini tulis X lebih kecil sama dengan 10 saya tulis. Karena maunya 10 ya. Kemudian saya print ya X. Terus karena mau ke samping saya tambahin N. Ya. Kasih spasi ya antar bilangan yang satu dengan bilangan lain.
Jangan lupa harus ada counter. Ya, harus ada counternya. X sama dengan, karena ini adalah lebih kecil dari 10, maka ditambah 1. Ya, nambah 1, 1. Oke, kita coba run ya. Oke, di sini sudah outputnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10. Oke, selesai. Berikutnya adalah tambahnya, Pak. Bagaimana? Ini tambah. Kita tambahin. Oke. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5 tambah 10. Nah, di sini ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya adalah untuk 10 ini tambah. Harusnya kan sama dengan. Ya. Waduh, ini gimana caranya, Pak? Maka kalau kita lihat logikanya, maka kita harus validasi di sini. Jadi ketika dia bilangan X-nya ini sama dengan 10, ya sorry, tidak sama dengan ya, tidak sama dengan 10, ya lihat simbolnya ya, tidak sama dengan ini tanda seru sama dengan. Ini tidak sama dengan 10, maka cetak ini. Ya, kita cetak ini. Nah, coba kita run. Ini saya tampilkan ke sini, saya cetak. Tuh, ya. Kalau dia tidak sama dengan 10, maka tambah 9. Tapi 10-nya nggak masuk. Maka kita mau tambahkan biar dia 10. Maka selain itu, kita else. Nah, yang ini tinggal kita copy saja. Ya, ininya ganti sama dengan. Nah, kita run. Oke, jadi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama dengan. Seperti itu. Jadi kalau saya tuliskan, yang ini untuk bilangan 1 sampai dengan 9, sedangkan ini adalah untuk bilangan 10 saja. Nah, jadi kalau kalian nanti mau merubahnya 11, ya berarti ini ganti 11. Ya, yang ininya. Ininya diganti 11 di sini if-nya. Oke, selesai ini satu permasalahan kita untuk menampilkan 1 sampai 10. Sekarang proses untuk menghitung jumlahnya gimana, Pak? Nah, ini jumlahnya sama seperti kemarin, ya. Gimana nih? Oke, saya mulai di sini dulu. Ini saya clear dulu, ya. Oke. Nah, ingat ya, kalau kita menjumlahkan bilangan 1 sampai 10, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini artinya kan gini dia. 1 tambah 2, 3. Artinya kalau ini saya misalkan ini A, ya ini B, katakanlah ini C. Maka dengan C sama dengan A ditambah B kan? Gitu. Jadi kalau ini nanti, kalau misalkan di sini saya anggap ini, saya misalkan ini sebagai sebuah bilangan yang baru, ya, ini saya coret, ya, saya misalkan ini bilangan-bilangan ini katakanlah A, ini A, A1, A2, A3, A4, sampai dengan A10, maka yang ini, ya, kalau kita mau tambahkan 3, maka kan nanti C ini, hasil yang baru ini adalah C yang sebelumnya 3 ini, kan 3 ditambah 3 jadi 6. Padahal C yang ini adalah hasil penjumlahan dari A ditambah B. Maka di sini C sama dengan C. Gitu ya. C. Nah, plus apa? Plus A-nya ini. Ya. A berapa? A3. Gitu. Nah, ini saya misalkan di sini seperti itu. Jadi ketika kita menulis penjumlahan seperti itu, saya balik lagi ke sini. Maka saya tambahkan di sini. Di sini saya jumlahin dulu. Nah, saya mulainya di sini, di while aja. Saya buat sebuah variabel total namanya. Total plus X. Ya. Nah, nilai total awal ini harus dikasih tahu dulu nilainya. Kalau enggak, dia kan nanti nggak tahu berapa nilainya. Jadi ketika nilai awalnya 0, 0 tambah 1, 1. Nanti naik lagi ke atas. Ya. Jadi nanti gini nih prosesnya. Copy dulu. Copy dulu ya. Biar bisa mudah analisanya. Saya balik lagi ke sini.
Oke ya. Ini saya buat ini. Oke. Nah, kita lihat di sini. Jadi ketika nilainya ini sama seperti tadi tabel ya, buat tabel di sini, buat tabel. Kita X di sini. Kemudian total. Ya, sama dengan 0. X-nya lebih kecil dari 10 enggak? Oke. Terus total sama dengan total plus X. Oke. Ya. Terus ada X sama dengan X plus 1. Nah, yang ini saya anggap sama ya. Saya anggap lanjutannya prosesnya sama. Jadi enggak dibahas dulu. Jadi ini jadi gini. Ini sampai satu aja dulu nih. Print X sama dengan ya dicetak nih. Ini print X. Ya, biar nggak terlalu ini. Nah, ini nanti X sama dengan X plus 1. Oke, yang pertama X-nya berapa? 1 ya. Totalnya 0. Nah, pertanyaannya apakah 1 lebih kecil dari 10 kondisinya? Yang ini. Benar. Nah, karena benar maka total sama dengan total plus X. 0 totalnya ditambah X-nya berapa? 1. Maka total saat ini adalah 1. Nah, ini untuk bilangan yang pertama 0 ditambah 1. Ya. Kemudian cetak X-nya. X-nya berapa dicetak? 1. Kemudian dia selesai dari sini, naik lagi ke sini X-nya. X-nya sama dengan X tambah 1. Berapa X-nya? 0 ditambah, 1 ditambah. Oke, jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, 2 ini nanti masuk ke dalam kondisi yang ini. Kondisi yang berikutnya. Jadi ini selesai, masuk ke kondisi yang kedua. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 10? Benar. Total sama dengan total plus 1. Total plus X. X-nya berapa? X-nya 2. Berarti totalnya berapa? Totalnya saat ini adalah 1. Total sebelumnya. Ditambah dengan X-nya berapa? 2. Jadi 3. Nah, berarti yang ini nanti 1 ditambah 2. Jadi 3. Kan total, ini total yang sebelumnya. Ya, ditambah dengan nilai yang saat ini. Total sebelumnya. Itu juga nanti 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nanti X-nya dicetak di sini 2. Nanti X-nya sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nanti 3 apakah lebih kecil dari 10? Iya. Total sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Cetak X-nya 3. X sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Ya, seperti itu. Nanti naik lagi 4 lebih kecil sama dengan 10. Benar. Total sama dengan total ditambah X. Totalnya berapa? Totalnya saat ini adalah 6. 6 ditambah 4. Jadi sama dengan 10. Ya, 6 ditambah 4 ini. Cetak 4. Nanti X-nya naik lagi. 4 tambah 1 sama dengan 5. Dan seterusnya. Sampai dengan terakhir. Nanti hasil yang di sini keluar. Ya, dicetak di total ini adalah 55. Itu. Oke, kita coba lagi ke sini. Nah, kita sudah buat ini. Nah, sekarang kita coba cetak. Kita cetak di sini. Ya, jadi setelah ditambahin kita cetak di sini. Print X, print total. Oke, tinggal kita run. Salah BIM. Waduh, kayak gini jadinya ya. Nah, sekarang kita coba di sini. Ini saya coba cek di sini, masukin ke sini. Coba kalau kita masukkan ke sini. Nah, setelah dihitung. Ya, kita cetak. Nah, 55 ya. Berarti itu hasilnya. Kalau nggak percaya, hitung sendiri. Ini soal pertama ya. Soal pertama. Oke. Nah, soal yang kedua. Soal kedua itu diminta untuk membuat perkalian 10. Ya, perkalian 10. Ya, perkalian 10 seperti apa? Nah, ini kita buat lagi. Oke, saya buat di sini adalah X sama dengan 1 perkalian 10 ya. While
X-nya lebih kecil sama dengan 10. Saya save dulu. Oke. Nah, sekarang kita coba. Jangan lupa dulu dibuat dulu X plus 1-nya. Ya, buat counternya. Sekarang kita mau jumlahkan. Print. Nah, penulisannya gini kan. Print X, dikali kan. Dikali 10. Sama dengan. Oke. Coba run. Nah, ini udah dapat nih. Kalian 10. Ya. Tinggal hasilnya. Hasilnya gimana, Pak? Ya sudah, di sini tinggal dikasih. Buat variabel baru, kali namanya. Kali sama dengan X dikali 10. Ya, 1 kali 10. Nah, nanti ujungnya ini tinggal tambahkan. Kali. Ya. Oh, dapat kan? Selesai hasilnya. Ya, jadi kita tinggal merubah posisinya. Ya, hati-hati ya. Kalau dia ke sini infinity loop. Ya, nah kalau sini dia masih di while. Karena kondisinya akan dicek terus di sini. Oke, kemudian yang ketiga. Yang ketiga itu menampilkan rata-rata di input. Oke, menampilkan perhitungan rata-rata 5 bilangan. Oke, pertama kita harus buat dulu, ini saya save dulu. Kita harus buat inputan 5 bilangan. Ya. Berarti kita buat while di sini. While X-nya lebih kecil sama dengan 5. Nah, kita harus buat inputan. Bill-nya katakanlah bill-nya berapa di sini. Kita input dulu. Pakai ini ya input ya. Ketik bilangannya berapa. Oke, saya save dulu. Ini while 14.py. Oke, jangan lupa counternya X plus 1. Oke. Nah. Ya, kita ketik nih. Misalkan saya run. Segini bilangannya berapa? 3. Bilangan kedua berapa? 4. Ya, terus nanti selesai. Nanti bilangan ini dijumlahkan dibagi 5. Kan rata-rata. Oke, paham ya? Nah, sekarang dari sini ya ini hitung rata-rata. Hitung rata-rata 5 bilangan. Sekarang kalau sudah input, kita mau ngitung jumlahnya. Rata-rata itu adalah jumlahnya kan. Kita buat variabel jumlah di sini. Saya isi dulu nilainya 0. Jumlah itu kan menjumlahkan kayak seperti biasa tadi. Maka jumlah bilangannya itu adalah jumlah ditambah dengan bill. Ya, seperti itu. Jadi bilangan yang dijumlahkannya berapa? Karena kan ingat rata-rata itu kan penjumlahan semua bilangan nanti dibagi dengan 5. Nah, hati-hati meletakkannya. Saya letakkan di sini di luar while-nya. Ya. Total penjumlahannya saya tulis ini. Total penjumlahannya sama dengan saya tulis di sini JLH. Oke. Saya run. Oke, saya masukin bilangan yang pertama 2, bilangan ke oke salah ya. Jumlah plus bill. Oke. Nah, di sini hati-hati. Unsupported operand. Kenapa? Karena input bilangan yang ini tipenya string. Sedangkan penjumlahan kan jumlah ini 0, di jumlah ini kan nggak bisa. Maka harus kita convert. Saya pakai float aja ya. Siapa tahu bilangannya nanti dijumlahkan jadi pecahan. Oke. Jadi convert dulu, dikonversi dulu string menjadi sebuah numerik. Ingat ada 2 bilangannya, numerik atau string. Masukkan 3, 2. Nah, kalau nggak percaya kita hitung sendiri. Oke. 3 tambah 5, 8, tambah 2, 10. 10 tambah 6, 16. Nah, oke. Udah dapat kan total penjumlahannya? Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa harus di tab-nya ke sini? Tidak di sini. Kalian coba ya, kenapa harus di sini? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau di sini hasilnya berapa? Kenapa hasilnya bisa seperti itu? Ya. Oke, silakan tulis di kolom komentar, nanti saya kasih
bonus di situ. Oke, ini total penjumlahan. Nah, sekarang rata-ratanya. Rata-ratanya. Ya sudah dapat jumlah kok, tinggal bagi 5 saja. Oke, masukin di sini. Bilangan yang pertama 1, bilangan kedua 3, 4, 6, dan 3. 17 bagi 5. Ya, 3,4. Oke, selesai ya sampai sini. Oke, sampai sini. Ya. Nah, untuk soal yang keempat, ya, soal keempat, silakan dikerjakan, dicoba sama kalian kalau ada yang bisa. Ya. Nanti video yang sudah dibuat, video yang jawaban yang sudah dibuat itu, ya, diupload di YouTube-nya kalian atau bisa dikirim ke saya juga nggak apa-apa, silakan. Ya, jadi bisa kita jadikan sebagai bahan perbandingan. Nanti yang benar jawabannya nanti saya kasih bonus ya. Oke, silakan ya. Nanti dicoba ini ya. Dan yang tadi jawabannya tadi, kenapa hasilnya tadi ya. Ini soal yang keduanya ini ya. Dicoba sama kalian. Dicoba. Nanti saya kasih bonus kepada kalian. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua yang tadi yang kedua. Ini yang kedua. Itu yang pertama. Kalau saya geser ini ke sini, ya, apa outputnya? Kenapa? Alasannya. Nah, itu bisa kalian tulis gabungkan dengan soal yang kedua tadi. Ya, dibuat videonya, bisa dikirim ke saya atau kalau mau diupload di kalian di ini kalian di channel kalian atau dikirim ke saya juga boleh, silakan. Ya. Nanti ada linknya ya, nanti bisa di email ke saya juga. Oke. Demikian ya. Oke. Demikian untuk materi atau kelas algoritma kita yang bahas tentang while. Kita masih akan lanjutkan lagi untuk kelas Python khususnya ini. Akan kita naikkan levelnya. Ya, di minggu depan kita akan coba bahas, atau kita di video berikutnya akan bahas tentang list. Ya, kemudian baru nanti kita masuk ke prosedur atau kelas atau definition, fungsi, dan segala macam. Baru nanti bahas ke kasus-kasus yang lain. Oke, kelas algoritma ini akan fokus kepada tentang pemrograman ya, analisisnya yang dasar-dasar. Nanti makin menaik, makin menaik. Maka saya butuh kontribusi dari kalian untuk bisa membantu memberikan tambahan ilmu buat siapapun yang menonton di materi kelas algoritma ini. Tetap support di channel kelas algoritma. Semoga kita cepat bisa berpikir secara logik ya, berpikir dengan logik, bisa untuk menyelesaikan banyak permasalahan dengan solusi IT, solusi informatika khususnya seperti itu. Dari saya seperti itu. Selamat mencoba dan jangan lupa dicoba jawabannya dikirim ke saya. Terima kasih, sukses.